Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Subpokok yang akan kita bahas sekarang yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, kemudian kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita mulai pada materi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan karena Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Nilai praksis dalam sila pertama, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, membina kerukunan hidup antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Nilai praksis dalam sila kedua, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai praksis dalam sila ketiga, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nilai praksis dalam sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai praksis dalam sila kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Dalam pelaksanaannya, Pancasila menghadapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Apa yang menjadi penyebabnya? Mari kita simak berikut ini. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap tidak toleran. Penyalahgunaan kekuasaan. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dan penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara diantaranya dapat dilihat dari kondisi berikut ini. Proses penegakan hukum belum optimal, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi, yang telah melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, melanggar pasal 28A hingga 28J UUD 1945. Kasus pengingkaran hak warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat,
Di antaranya adalah membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan keamanan. Lalu, bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus? Tindakan terbaik dalam penanganan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab, yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, mengoptimalkan peran serta selain lembaga tinggi negara seperti KPK, Komnas HAM, dan KPAI, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Lalu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran? Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap warga negara yang mencerminkan sosok manusia beradab yang menghormati keberadaan orang lain. Demikian pembahasan kita kali ini. Salam untuk kalian semua dan sukses untuk kita semua.